salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada saat ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Fadia Febrianti, saya Riki Darmawan, saya Seruan Berkat Laia, lalu saya terakhir Pedro Costa Barat. Pada saat ini kami akan menjelaskan atau menampilkan perawatan pada sistem propeller shaft yang ada di depan kami. Untuk keselanjutannya, saksikan video ini. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu propeller shaft. Nah, propeller shaft itu yaitu sistem pemindahan tenaga yang berfungsi untuk meneruskan putaran dan daya mesin dari transmisi ke diferensial dengan variasi perubahan sudut yang selalu terjadi pada poros tersebut saat memindahkan putaran dan daya. Pada kendaraan-kendaraan tipe FR, front engine rear drive, dan FWD atau AWD, front wheel drive, untuk memindahkan tenaga engine dari transmisi ke diferensial diperlukan propeller shaft atau sering juga disebut dengan drive shaft. Panjang pendeknya propeller shaft tergantung dari panjang kendaraan tersebut. Pada kendaraan yang panjang, propeller dibagi menjadi beberapa bagian untuk menjamin supaya tetap dapat bekerja dengan baik. Nah, fungsi propeller shaft itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk memindahkan atau meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial. Lalu yang kedua, untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga ke diferensial pada saat bergerak naik dan turun dengan lembut, sehingga memberikan kenyamanan dalam berkendara. Nah, jenis-jenis propeller shaft itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada front engine rear drive atau disebut FR. Lalu yang kedua front engine front drive atau bisa disebut FR. Lalu yang ketiga rear engine rear drive atau bisa disebut RR. Lalu yang keempat adalah front wheel drive atau FWD. Nah, yang di depan saya yaitu propeller shaft jenis front engine rear drive, yaitu penggerak belakang. Yang selanjutnya ke pembahasan dari komponen propeller shaft. Propeller shaft merupakan salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke diferensial dengan variasi perubahan sudut yang selalu terjadi pada poros tersebut saat memindahkan putaran dan daya. Panjang pendeknya propeller shaft tergantung pada panjang kendaraan. Pada kendaraan yang panjang, propeller dibagi menjadi beberapa bagian untuk menjamin supaya tetap dapat bekerja dengan baik. Lanjut pada benda kerjanya, dapat dilihat pada benda kerja yang digunakan terdapat komponen yang pertama ada slip yoke. Slip yoke berfungsi menghubungkan putaran transmisi ke shaft. Nah, pada slip yoke ini juga terdapat alur. Alur ini berfungsi untuk terhubung kepada output shaft pada transmisi. Nah, pada output shaft transmisi juga terdapat alur, sehingga pada saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata, pada slip yoke akan bergerak maju mundur menyesuaikan panjang yang diperlukan untuk berjalan pada jalan yang permukaannya tidak rata. Di sini terdapat Universitas join universal. Lalu selanjutnya ada universal join, terdapat pada slip yoke dan pada bagian pinion yoke. Berfungsi untuk berputar secara mekanis, dapat dilihat ke atas ke bawah dan berputar mengikuti putaran dari shaft maupun dari transmisi. Selanjutnya ada shaft. Shaft ini berfungsi untuk
kembali melanjutkan penerusan putaran dari transmisi. Shaft terbuat dari komponen baja untuk memastikan kekuatan komponen tersebut dan untuk durabilitas pada saat berjalan pada permukaan jalan yang tidak rata. Karena pada saat menerima guncangan, shaft yang tidak ada bagian isinya akan beresiko rusak bila tidak terbuat dari komponen yang kuat. Lalu ada pinion yoke. Pinion yoke ini juga berfungsi untuk meneruskan putaran dari shaft ke bagian diferensial. Dan penghubungnya sendiri menggunakan baut ya teman-teman. Nah, ini universal join. Dapat dilihat secara detail pada universal join ini juga ada bagian seal dan dalamnya ada bearing. Pada bagian ini perlu menggunakan grease untuk memastikan putaran dari komponen ini berputar dengan baik dan memastikan kinerja keseluruhan secara propeller shaft bekerja dengan optimal. Nah, ini adalah komponen yang disebut dengan spider cross. Ya, sekian teman-teman komponen yang ada pada benda kerja pada video kali ini, pada praktek video ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum pada kegiatan perawatan dan perbaikan propeller shaft. Yang pertama itu yang pasti teman-teman harus menyiapkan adalah job sheet, karena ini sebagai panduan ataupun acuan teman-teman dalam kegiatan praktikum. Lalu teman-teman membutuhkan kunci soket 12 ataupun ukuran yang sesuai dengan baut yang terdapat pada gardan. Nah, lalu teman-teman membutuhkan dial test indikator untuk mendeteksi keolengan ataupun defleksi pada propeller shaft. Lalu yang kedua, teman-teman membutuhkan mistar baja yang berfungsi untuk mengukur panjang dari propeller shaft. Nah, lalu teman-teman juga membutuhkan vernier caliper yang berfungsi untuk mengukur diameter pada poros seperti ini. Nah, lalu yang terakhir teman-teman membutuhkan jack stand untuk sebagai dudukan untuk meroller juga propeller shaft tersebut. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan teman-teman membutuhkan palu untuk memukul area propeller shaft, karena seperti yang teman-teman tahu, cara melepaskan propeller shaft ini agak susah jika sudah lama terpasang di sebuah engine ataupun transmisi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan peralatan untuk keselamatan kerja yang harus digunakan teman-teman pada saat kegiatan praktikum. Yang pertama itu menggunakan sepatu praktek dan baju praktek dengan benar. Nah, contohnya seperti saya. Nah, lalu tempat kerja disiapkan dengan baik dan terhindar dari bahan yang mudah terbakar. Lalu benda kerja disiapkan pada dudukan yang aman seperti meja yang teman-teman saksikan. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan atau juga menunjukkan kepada teman-teman langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan perawatan dan pemeriksaan pada benda kerja propeller shaft yang ada di hadapan saya. Nah, yang pertama itu teman-teman, langkah yang harus dilakukan itu adalah melepas poros propeller shaft. Jadi ketika propeller shaft masih ada bersatu dengan transmisi dan juga diferensial. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas propeller shaft. Nah,
karena propeller shaftnya ini dalam kondisi sudah lepas dari engine atau transmisi, maka kita akan lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan poros propeller shaft. Nah, namun sebelumnya teman-teman, untuk memastikan praktek teman-teman terlaksana dengan baik, teman-teman harus mempersiapkan job sheet atau manual book, supaya setiap kegiatan dan tindakan teman-teman terarah dan teman-teman juga ada spesifikasi ketika melakukan pengukuran. Yang pertama itu adalah periksa poros propeller dari kerusakan atau kebengkokan. Nah, ini merupakan tindakan, yaitu adalah melihat atau periksa secara visual apakah propeller shaft ini masih dalam keadaan bengkok atau mungkin ada kerusakan pada setiap sisi-sisinya. Nah, mari mendengar teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Salah satunya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, hal yang seperti ini yang ditemukan pada propeller shaft ini harus dihindari. Dan seperti bagian ini teman-teman, sudah banyak dilakukan tindakan lasan atau mungkin penambalan. Apalagi jika sudah ada terjadi seperti ini teman-teman, diharapkan untuk langsung mengganti propeller shaftnya. Nah, selanjutnya itu ada periksa panjang atau mungkin periksa panjang dari propeller shaft, teman-teman. Nah, kita menggunakan mistar baja untuk mengukur panjang dari propeller shaftnya. Pengukurannya dilakukan dari bagian ini teman-teman, bukan dari bagian spider or cross atau mungkin dari slip yoke, tapi dari propeller shaftnya sampai ke propeller shaftnya, yaitu 48 cm teman-teman. Nah, ini masih masuk ke dalam cakupan standar ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bantalan spider dari keausan atau kerusakan. Nah, ini bantalan spidernya teman-teman. Periksa secara visual. Dari komponen ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya sudah ada keausan atau mungkin permukaannya sudah kasar. Jadi perlu dilakukan penggantian. Begitu juga dengan komponen-komponen lainnya teman-teman. Diperiksa secara visual. Bila terjadi keausan atau mungkin ada goresan, silakan lakukan tindakan penggantian. Pastikan teman-teman melakukan pemeriksaan keseluruhan pada setiap bantalannya atau bearing cupnya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan gerak bebas aksial bantalan spider dengan memutar yoke sambil menahan kuat poros propeller. Jadi kita menahan kuat poros propellernya dan melakukan tindakan di bantalan yoke-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini gerak aksialnya sangat besar, sedangkan standarnya itu 0,05 teman-teman. Jadi dari hal seperti ini, dari yang teman-teman lihat, perlu dilakukan pergantian seal dan juga bearingnya teman-teman, atau langsung melakukan pergantian pada spidernya. Baik, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian propeller shaft, yaitu kebengkokan atau kelengan atau mungkin defleksi dengan menggunakan dial test indikator atau yang sering kita dengar DTI. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini merupakan alatnya DTI ini. Namun sebelum kita gunakan, pastikan dikalibrasi terlebih dahulu teman-teman. Pastikan si jarumnya pada angka 0. Kemudian putar poros propeller shaft. Dan teman-teman pastikan untuk memerhatikan arah jarum jamnya.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwasanya jarum kecil di bawah ini itu sudah menunjukkan dari angka 0 sampai dengan angka ke 4 ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya poros pelopor sahap ini sudah sangat parah itu keolengannya atau kebengkokannya. Jadi perlu dilakukan tindakan penggantian atau mungkin tindakan perawatan teman-teman. Oke, mungkin sampai segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya informasikan kepada teman-teman mengenai perawatan pada propeller shaft. Yaitu tadi ada pemeriksaan pada bagian gerakan aksial dengan memutar yoke, dan juga itu memeriksa pada bagian bearing cup apakah terdapat goresan atau mungkin luka-luka, dan kemudian mengecek apakah terjadi kerusakan pada bearingnya, dan kemudian juga mengukur panjang dari propeller shaft, mengukur keolengan dari propeller shaft. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ngeblur cok muka lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan ini. Dua kali loh video kanan itu Bener loh, Prodi Pendidikan. Kali ini kami bakal bagi tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan teknik. Bikin aja lah.